Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervan Fida Rahma dengan NPM A1M020055. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Pokok pembahasan bab 2. Yang pertama, konsep dasar kepala sekolah. Yang kedua, syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri kepala sekolah efektif. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Yang kelima, fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Yang keenam, peran kepala sekolah. Konsep dasar kepala sekolah. Menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang memimpin sebuah lembaga pendidikan atau sekolah dan menggerakkan, mempengaruhi, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Debdignas tahun 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan dengan baik. Neptune is the fourth largest planet karena dengan pemahaman yang baik, kepala sekolah dapat menjelaskan kepada guru, staf, murid-murid, dan pihak yang terkait tentang strategi pencapaian tujuan sekolah. Yang keempat, memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. Yang keempat, memiliki keterampilan yang profesional, yaitu keterampilan yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah, yaitu keterampilan teknis, keterampilan hubungan kemanusiaan, keterampilan konseptual. Syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. Memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma 4 atau D4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil atau PNS, dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. Ciri-ciri kepala sekolah efektif. Ciri-ciri kepala sekolah efektif menurut Kusnuridol 2010 adalah sebagai berikut. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan ia mendorong semua staf untuk mewujudkan visi tersebut. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. Tekun mengamati para guru di kelas dan memberikan umpan baik yang positif dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang langkah-langkah untuk meminimalisir kekacauan. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personil secara kreatif dan memantau prestasi siswa secara individual dan kolektif, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan instruksional. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Dirawat 1986, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan pada dua bidang antara lain sebagai berikut. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi dan tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi. Pengelolaan pengajaran merupakan dasar kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan seperti menyusun jadwal pelajaran, mengetahui kegiatan penilaian, melaksanakan norma-norma kenaikan kelas, dan lain sebagainya. Pengelolaan kepegawaian yaitu menyelenggarakan unsur-unsur yang berhubungan dengan penyeleksian, pengangkatan, kenaikan pangkat cuti, perpindahan, dan pemberhentian anggota staf sekolah. Pengelolaan kemuritan. Dalam bidang ini yang nampak adalah perencanaan dan penyelenggaraan murid baru, pembagian murid
murid atas tingkat-tingkat, kelas atau kelompok, perpindahan dan keluar masuknya murid, pengelolaan gedung dan halaman. Pengelolaan ini menyangkut usaha-usaha perencanaan dan pengadaan inventarisasi, pengaturan pemakaian pemeliharaan, rehabilitasi, perlengkapan dan alat-alat material sekolah, keindahan dan kebersihan umum, pengelolaan keuangan. Dalam bidang ini menyangkut masalah-masalah urusan gaji guru dan staf sekolah, urusan penyelenggaraan otoritas sekolah, urusan uang sekolah dan uang alat-alat murid, dan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat untuk memperoleh simpati dan bantuan dari masyarakat termasuk orang tua, murid, murid-murid, dan untuk menciptakan kerjasama antara sekolah dan lembaga sosial. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk menciptakan situasi belajar mengajar. Kepala sekolah sebagai manajer. Menurut Stoner, mengemukakan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, yaitu yang pertama, bekerja dengan melalui orang lain, yang kedua, dengan waktu dan sumber yang terbatas, mampu menghadapi berbagai persoalan, yang ketiga, bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan, yang keempat, berpikir secara realistik dan konseptual, yang kelima, sebagai juru penengah, yang keenam, adalah seorang politis, yang ketujuh, adalah orang diplomat, dan yang terakhir mengambil keputusan yang sulit. Menurut Mulyasha, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperdayakan tenaga kependidikan. Melalui kerjasama yang dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan. Yang kedua, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Yang ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. Nah, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah yang meliputi bidang proses belajar mengajar, peningkatan dan pengembangan profesionalisme guru, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Selanjutnya, peran kepala sekolah. Nah, di sini peran kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. Kepala sekolah harus dapat membentuk budaya positif di mana staf sebagai pengertian dan memiliki dedikasi untuk peningkatan sekolah dan pengajar. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. Kelompok internal seperti pengawas dan pengelolaan pendidikan pusat, dewan sekolah, teman sejawat, orang tua, masyarakat sekitar, guru, dan siswa. Sedangkan kelompok eksternal yaitu profesor, konsultan, badan akreditasi, dan sebagainya. Selanjutnya, peran manajerial kepala sekolah. Keterampilan manajerial yaitu teknis atau teknikal, mencakup teknik proses manajemen atau perencanaan, pengaturan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian. 2. Manusia atau human. Keterampilan hubungan antara manusia, memotivasi dan membangun moral. Yang ketiga, konseptual, menekankan pada pengetahuan dan teknis terkait jasa atau produk tentang organisasi. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat atau lead from the center. Demokratis, mendelegasikan tanggung jawab, memberi kuasa dalam pengambilan keputusan, dan mengembangkan usaha elaboratif yang mengikat siswa, orang tua, dan guru. Kepemimpinan untuk kepala sekolah yaitu kepemimpinan struktural, kepemimpinan fasilitatif, kepemimpinan yang mendukung, dan kepemimpinan partisipatif. Semua faktor tersebut menekankan keterampilan manajerial dan administrasi.
Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Ada 6 peran kepala sekolah di bidang kurikulum pengajaran, yaitu menjamin kualitas pengajaran, mengawasi dan mengevaluasi pengajaran, mengalokasi dan melindungi waktu pengajaran, mengoordinasi kurikulum, memastikan isi mata pelajaran tersampaikan, monitoring kemajuan siswa. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.